saya sore hari ini tentang mengasihi Yesus. Para saudara, Bapak Ibu, kaum muda, kaum remaja yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi Dia. Ensiklik terakhir yang dibuat oleh Paus Fransiskus adalah ensiklik berjudul Dilexit Nos. Sebuah judul dalam bahasa Latin yang artinya Dia mengasihi kita. Ensiklik ini dikeluarkan pada 24 Oktober tahun lalu, 2024. Pada bab 1 dari ensiklik itu diberi judul pentingnya hati. Dan satu kalimat pada alinea pertama dari bab 1 itu berbunyi demikian. Kita perlu membangkitkan kembali akan pentingnya hati. Dalam refleksi Paus Fransiskus, yang namanya hati adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Karena hati adalah tempat di mana kasih Allah diterima. Hati adalah tempat di mana kasih Yesus diterima. Hati adalah tempat di mana kasih dari sumber manapun diterima. Demikian juga hati menjadi tempat di mana orang mengasihi. Entah mengasihi Allah, mengasihi Yesus, atau mengasihi siapapun, bersumber dari hati. Maka kalau ada orang menegur orang lain dengan berkata, orang kok tidak punya hati, itu artinya orang yang ditegur itu tidak punya hati, tidak punya kasih. Karena kasih itu pusatnya ada di dalam hati setiap orang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yohanes bab 14 ayat 23 sampai dengan 29. Juga diungkap soal mengasihi Yesus. Dan menarik bahwa Yesus sendiri yang omong. Perhatikan di ayat pertama Injil hari ini. Yakni ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Saya bacakan kembali. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Ayat 23 ini sebenarnya merupakan penegasan Yesus yang sudah disebut di ayat sebelumnya, yakni ayat 21.
Sayang dalam Injil hari ini ayat ini tidak disertakan. Ayat 21 ditulis oleh penginjil demikian. Dan ini adalah kata-kata Yesus. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi di ayat 21 itu dirumuskan secara pasif dengan memakai kata kalimat pasif. Dan ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Di ayat 23 bunyinya, Bapa-Ku akan mengasihi dia. Lalu kalimat berikutnya, kami, K huruf besar. Itu maksudnya Bapa-Ku dan aku akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita coba resapkan kalimat ini, ayat ini. Yohanes 14 ayat 23. Jika seseorang mengasihi aku, seseorang bisa diganti dengan saudara. Jika saudara mengasihi aku, saudara akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi saudara. Dan kami, Bapa-Ku dan aku, akan datang kepada saudara. Dan tinggal bersama-sama dengan saudara. Di mana tinggalnya? Di mana Bapak Ibu? Kalau saudara mengasihi Yesus, lalu Bapa mengasihi saudara, dan Bapa dan Yesus datang kepada saudara dan tinggal bersama-sama dengan saudara, tinggalnya di mana? Di hati. Ya, maka hati ini adalah rumah. Ya, hati kita ini adalah rumah di mana Bapa tinggal bersama-sama dengan kita. Yesus pun tinggal bersama-sama dengan kita. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, luar biasanya mengikuti Yesus dan mengasihi Yesus. Bapa mengasihi kita, Yesus bersama Bapa datang, tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau firman ini kita renungkan dan kita sadari dengan sungguh-sungguh, sebenarnya tidak ada orang Katolik yang kesepian. Kalau ada lansia yang tinggal di rumah tidak bisa kemana-mana, anak-anak juga tinggal di tempat lain, opa atau oma ini sebenarnya tidak akan pernah kesepian, merasa sendiri. Karena sadar betul
bahwa Bapakku dan Yesusku tinggal bersama-sama dengan aku. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak muda, anak-anak remaja. Kalian tidak pernah akan merasa sendirian, seorang diri, merasa kesepian. Enggak pernah, asal hal ini dilakukan. Menjadi seorang murid yang mengasihi Yesus, Sang Guru. Karena tanpa kita minta, asal kita mengasihi Yesus, Yesus tahu apa yang mesti diperbuat. Bahkan Bapa tahu apa yang mesti diperbuat. Yesus bilang, dan ia akan dikasihi oleh Bapakku. Jadi kalau kita mengasihi Yesus, Bapa akan mengasihi kita. Yesus akan mengasihi kita. Dan mereka berdua, Bapa dan Yesus, akan tinggal bersama-sama dengan kita. Inilah kunci kebahagiaan murid-murid Yesus. Kita akan menjadi orang Katolik yang happy, gembira, kalau mengasihi Yesus. Karena dengan cara itu, Yesus bersama Bapaknya akan mengisi hati kita. Tinggal di dalam hati kita, bagaikan tinggal di rumahnya. Maka hati kita menjadi seperti dikatakan Rasul Paulus, menjadi bait Allah. Karena Allah mau tinggal di dalam kita. Yesus mau tinggal bersama kita, menyatu padu di dalam kita, menyertai kita setiap hari sepanjang hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan pernah berhenti mengasihi Yesus. Karena selama kita mengasihi Yesus, Ia bersama Bapaknya akan selalu tinggal di dalam hati kita, menyertai kita, dan bahkan akan terlibat dalam segala urusan hidup kita sehari-hari. Bapa dan Yesus tidak akan tinggal diam. Yesus, Bapa akan diam di dalam hati kita, tetapi tidak akan diam dalam arti tidak peduli. Ia akan campur tangan dan membantu kita dalam mengurusi segala persoalan hidup. Jika ini kita rasakan dan imani, tidak ada pekerjaan berat yang tidak bisa kita lakukan. Karena Allah Bapa dan Yesus Putranya akan membantu kita. Tetapi juga tidak ada pekerjaan atau pelayanan kecil yang kita sepelekan, yang kita abaikan. Karena Allah Bapa dan Yesus Putranya selalu terlibat, bukan hanya dalam perkara-perkara besar, tetapi juga dalam perkara-perkara kecil. Hal kecil
perkara kecil tanpa campur tangan Allah, kita tidak pernah akan mampu. Maka Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus berkata, segala-galanya adalah rahmat. Hal kecil pun jika tidak karena rahmat Allah, kita tidak akan mampu melakukannya. Maka sekali lagi, jangan pernah berhenti mengasihi Yesus. Karena dengan cara ini, ia bersama Bapanya akan senantiasa tinggal bersama-sama dengan kita dan menyertai kita kemarin, hari ini, dan sepanjang segala masa. Amin.